Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Kita selalu berharap semoga Allah tetap memeliharakannya, menjaganya, dan selalu menambahkannya di hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita tentang tema kebaikan yang diperintahkan dan keburukan yang dilarang terhadap sesama di dalam Al-Quran. Pada bagian yang keempat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali mengingatkan dalam surat Al-Isra ayat ke-9 Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamun wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka ada pahala yang besar. Al-Quran adalah petunjuk, hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi hamba-hambanya yang bertakwa untuk bisa istiqomah menjalani ketakwaan, yakni merujukkan amal solehnya kepada Al-Quran. Dan dengan amal soleh yang dipandu oleh Al-Quran, perintah Allah dan larangannya, maka Allah mengabarkan Allah jamin pahala yang besar, kebaikan dunia akhirat Allah selalu karuniakan kepada mereka. Dan di antara amal-amal kebaikan yang diperintahkan Allah, yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, ada amal hablu minallah dan ada amal hablu minannas. Secara jelas dalam firman Allah di antaranya dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman dalam bagian ayat ini, wa aksin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Kita camkan kalimat ini Bapak Ibu sekalian. Wa aksin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang menyuruh Allah. Maka Allah jamin kalau kamu berbuat baik pada sesama, Allah tak melupakanmu. Allah tak meninggalkanmu. Sebagaimana kita ingat ucapan istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi sedang gelisah saat menjumpai malaikat Jibril yang beliau baru pertama kali saat itu. Kemudian Khadijah membesarkan hati Nabi SAW, menghilangkan kegelisahan dan ketakutan Nabi SAW dengan berkata, wahai suamiku, sungguh tak mungkin Allah menghinakanmu.
Tak mungkin Allah meninggalkanmu. Tak mungkin Allah benci padamu karena sesungguhnya engkau orang yang sangat baik. Baik kepada lingkungan, pada sesama, pada kerabat, pada tetangga, pada fakir miskin, dan sebagainya. Inilah yang Allah jaminkan. Jika kamu berbuat baik, khususnya pada sesama, maka Allah pasti berbuat baik kepadamu. Allah perintahkan sekali lagi kalimat ini, wa aksin kama aksanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian Allah rincikan perintah berbuat baik itu di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kepada karib kerabat termasuk di dalamnya anggota keluarga, kepada anak-anak yatim, pada orang miskin, pada tetangga yang dekat, pada tetangga yang jauh, pada kawan dekatmu, pada ibnu sabil, yakni orang-orang di jalanan. Boleh jadi yang engkau kenal, boleh jadi engkau tidak mengenalnya. Dan hamba sahayamu, orang-orang yang bekerja padamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Ada amal hubungan memenuhi hak Allah, ada amal hubungan dengan sesama. Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Kemudian dalam ayat tadi bahwa Al-Quran memberikan petunjuk untuk beramal dan siapa yang mengamalkannya Allah berikan kabar gembira berupa pahala yang besar kepadanya. Allah menetapkan sunnatullah ini, ganjaran bagi pelaku kebaikan dan ganjaran pula berupa dosa dan hukuman bagi pelaku keburukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasan kebaikannya. Barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun atau seberat zarrah pun, niscaya dia melihat balasan kejahatannya pula. Ini sunnatullah yang pasti berlaku. Yang dengan kita mengimaninya menyemangati kita. Karena pasti kita yang hidup ini menginginkan manfaat. Kita ingin menghindari mudarat, menghindari bahaya. Dan Allah telah sampaikan sunnatullah itu, jika kamu ingin menghindari bahaya, hindarilah bahaya-bahaya itu, yakni melakukan perbuatan buruk. Jika kamu ingin mendapatkan manfaat, raihlah dengan berbuat kebaikan. Dan di antara balasan yang besar yang Allah janjikan adalah di antaranya kebaikan pada sesama. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Tidak akan meleset apa yang Allah telah tetapkan. Itulah Bapak Ibu yang bisa menyemangati kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa untuk tetap berlaku baik, memenuhi perintah Allah dan menghindarkan larangannya. Dalam khususnya berkaitan dengan hubungan dengan sesama. Kita akan melihat kembali dari
larangan atau perintah-perintah Allah dan larangan Allah berkaitan dengan hubungan sesama yang telah kita bahas sebelumnya. Pada pertemuan pertama kita telah sampaikan ada 12 perintah dan larangan dalam Al-Quran saja. Bersikap lemah lembut, tidak kasar, berkata-kata baik pada sesama, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang lain, tidak sombong dan angkuh dalam bergaul, berinteraksi dengan rendah hati, dan selalu menjaga kedamaian, menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tidak mengejek dan mengolok-olok, menghindari sangka buruk, dan menggunjing orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, membalas keburukan atau kejahatan dengan kebaikan, serta menggembirakan orang lain. Pada pertemuan yang kedua juga telah kita uraikan amal perintah dalam Al-Quran agar kita selalu berbakti pada kedua orang tua, mencatat hutang-hutang kita, memberikan perpanjangan waktu terhadap orang yang berhutang sedang ia dalam kesulitan, jangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, jangan mengingkari janji, jagalah kepercayaan orang lain terhadapmu, berlakulah adil terhadap sesama, perhatikan dan tolong anak yatim, damaikanlah orang yang berselisih, jagalah persatuan dan jangan suka berpecah belah, jangan membela ketidakjujuran, bekerja samalah dalam kebaikan dan takwa, serta yang terakhir, jangan mengurangi timbangan. Juga kita telah bahas perintah Allah dalam Al-Quran agar kita peduli pada sesama, tidak bersikap kikir dan juga boros, serta macam-macam sedekah yang Allah perintahkan. Juga tidak menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti si penerima. Juga jangan menghardik orang yang minta-minta. Selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini kita dalami kembali untuk kita temukan perintah dan larangan Allah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan interaksi kita dengan sesama. Allah perintahkan hendaklah kita membalas penghormatan orang lain atas diri kita. Balaslah penghormatan orang lain kepada. Subhanallah. Begitu indah adab, etika yang Allah ajarkan kepada kita hamba yang beriman dan bertakwa. Dalam seruannya surat An-Nisa 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Siapa yang mengamalkan perintah Allah ini amat besar ganjarannya di sisi Allah. Dan ia akan diberikan rahmat oleh Allah. Kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini amalan penting yang Allah cantumkan dalam Al-Quranul Karim untuk diperintahkan pada hambanya yang bertakwa. Balaslah penghormatan orang lain minimal sama. Tapi jika engkau bisa melebihkannya, maka Allah lebih menyukainya. Selanjutnya kita temukan pula firman Allah dalam amal interaksi kita pada sesama. Allah perintahkan agar kita berlapang-lapang dengan orang lain.
Dengan jelas Allah firmankan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang beriman, insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengandung perintah agar kita empati dengan orang lain. Bila di satu tempat sedang kita sudah duduk atau ada datang orang lain yang mungkin dia lebih membutuhkan, kemudian kita berdiri mempersilahkan, atau paling tidak kita menggeser tempat kita, memanggil orang tersebut, Pak, Bu, sini Pak, ini ada tempat. Memberikan kelonggaran, maka Allah jamin, Allah akan melonggarkanmu dan memberi kelapangan padamu. Maka bila kita ingin mengambil manfaat untuk mendapatkan selalu kelapangan dari Allah, lapangkanlah orang lain. Mungkin kita sedang antri, kemudian ada orang yang sedang buru-buru, maka kita persilahkan ia untuk mengisi antrian kita. Itu termasuk pula memberi kelapangan. Saat kita duduk di bus atau di kereta, kemudian ada orang yang berdiri, sedangkan kita lihat dia sangat membutuhkan untuk duduk, karena dia membawa anak kecil atau sudah usia, maka kita berdiri mempersilahkan ia duduk. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Kalau dikatakan berdiri saja, sudah Allah hargai. Artinya ada orang yang menyuruh, Pak, Bu, berdirilah. Ini ada orang tua. Itu ada orang yang nyuruh saja, Allah sudah menghargai. Apalagi inisiatif kita sendiri. Kita sendiri yang berdiri, kita sendiri yang melapangkan. Maka pahalanya lebih besar lagi daripada memenuhi suruhan orang. Inilah di antara amal-amal adab yang Allah ajarkan dan Allah sekaligus perintahkan kepada kita dalam interaksi kita dengan sesama. Dan Allah janjikan pula, Allah kabarkan pula ganjaran yang besar. Jika kalian ingin dilapangkan Allah, lapangkan orang lain. Jika kalian ingin ditinggikan Allah, maka tinggikanlah orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ternyata juga diberikan petunjuk agar kita menghormati tamu. Bahkan disunnahkan menyiapkan hidangan untuknya. Amalan sepertinya amalan ringan, tapi sesungguhnya Allah telah mencantumkannya di dalam Al-Quran. Jadi penjelasan Al-Quran bukan tentang sholat saja, bukan tentang puasa saja, bukan tentang haji saja. Tetapi hal-hal
berkaitan dengan interaksi sesama ini sangat dijelaskan dengan detail di dalam Al-Quran, bentuk amal-amal perbuatannya. Sampai urusan menghormati tamu, bagaimana adab kita bertamu, juga Allah turunkan firman. Berkaitan dengan menghormati tamu dan menyiapkan hidangan untuk tamu ini, Allah cantumkan dalam surat Az-Zariyat mengambil amalia Nabi Ibrahim yang dijadikan toladan. Dan Ibrahim datang pada keluarganya dengan membawa daging anak sapi gemuk, kemudian ia mendekatkan makanan tersebut pada tamu-tamu Ibrahim sambil berkata, "Tidakkah kalian makan? Yakni silahkan kalian makan. Ala ta'kulun, mangga silahkan makan. Sudah disiapkan makanannya, silahkan makan." Oleh karenanya kembali kepada ucapan Siti Khadijah yang menghibur Nabi SAW ketika gelisah itu. Salah satu poin yang disampaikan oleh Khadijah, Allah tidak akan menghinakanmu karena engkau sangat menyambut tamu-tamumu. Engkau sangat menghormati tamu-tamumu, maka Allah tidak akan menghinakanmu. Ini di antara adab dalam interaksi dengan sesama yang Allah perintahkan. Kemudian bagi si tamu, kalau tadi bagi tuan rumah, sekarang bagi si tamu Allah juga ajarkan adab. Allah perintahkan agar bertamu dengan adab-adab yang baik. Tercantum dalam surat An-Nur ayat ke-61, di antaranya Allah berfirman yang artinya, maka apabila kamu memasuki satu rumah dari rumah-rumah sesamamu, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Memberi salam, Assalamualaikum. Yang berarti kamu memberi salam pada dirimu sendiri. Subhanallah. Inilah ganjaran yang juga dijelaskan oleh Allah SWT. Dengan amalan kita ketika bertamu ke rumah orang, hendaklah memberi salam pada penghuninya. Salam ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi mahab, lagi baik. Selanjutnya masih terkait dengan adab bertamu. Allah firmankan pula dalam surat An-Nur ayat 27-29. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka jangan kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu oleh sepemilik rumah, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Juga dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 53. Allah berfirman pula masih berkaitan dengan adab bertamu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanan. Namun jika kamu diundang, masuklah. Dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Dari ayat ini, walaupun asbabun nuzulnya ditujukan
terkait dengan sahabat dalam bertamu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hukum adabnya berlaku untuk hamba yang beriman semuanya. Yaitu bila bertamu maka jangan sampai merepotkan tuan rumahnya. Itu nilai yang diajarkan. Bila tuan rumahnya memang mempersilahkan, ya, menyambut dengan gembira, tidak terganggu, maka berbahagialah. Itu bagian dari kebaikan. Tetapi kita harus peka bila ia ada kesulitan dan sebagainya, maka dipesankan oleh Allah, segera kamu minta izin. Jangan memperpanjang. Boleh jadi ia ada keperluan dan sebagainya, maka hendaklah kita segera menyelesaikan pertemuan. Bila kamu selesai makan, keluarlah tanpa memperpanjang percakapan. Kecuali tuan rumahnya yang menyuruh dan menahanmu. Yang demikian itu agar tidak mengganggu tuan rumah. Ya, boleh jadi tuan rumah nggak mungkin mengusir kamu, sebagaimana Nabi tidak mungkin menyuruh kamu keluar. Tapi Allah menerangkan ini, Allah tidak malu. Kita bisa mengambil pelajaran, jagalah kehormatan tuan rumah. Ini adab yang Allah turunkan di dalam Al-Quran Karim untuk kita jadikan amalan dan pedoman kita dalam berinteraksi dengan sesama. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga berulang kita jumpai larangan agar tidak iri hati atas nikmat yang Allah karuniakan pada orang lain. Di antaranya dalam surat An-Nisa Allah berfirman yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Jangan iri dan dengki terhadap karunia Allah yang Allah telah limpahkan kepada orang lain. Ucapkan, malah disunnahkan, ucapkan Masya Allah, pujilah mereka, apresiasi mereka. Masya Allah. Maka Allah akan balikkan karunia itu kepada orang yang memuji dan menyampaikan pujian kepada Allah yang memberi karunia atas nikmat itu. Berkaitan dengan iri dengki ini, kita temukan pula firman Allah dalam surat Al-Hasr, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni kaum Ansar, sebelum kedatangan mereka, yakni kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah. Mereka orang-orang Madinah ini mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yakni orang-orang Muhajirin. Mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Ini tidak ada keirian dan kedengkian. Mereka tidak menaruh keinginan sedikit pun dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Bahkan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Peliharalah dirimu dari kekikiran. Dan siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, itulah orang yang beruntung. Mengapresiasi, memuji orang lain atas kenikmatan yang Allah karuniakan padanya adalah salah satu bentuk kedermawanan yang kemarin telah kita bahas. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang Nabi memujinya dengan pujian dia ahli surga. Sehingga sahabat yang lain merasa aneh, ini kenapa dia sampai disebut oleh Nabi berulang sebagai ahli surga. Setelah diteliti, kemudian orang itu ditanya dan mengaku, saya dipuji Nabi karena aku tidak pernah
dengki atau iri pada kenikmatan orang lain. Bahkan aku dipuji Nabi karena suka mengapresiasi kenikmatan yang ada pada orang lain. Selamat ya, selamat bergembira, semoga berkah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Nah, apresiasi atau ucapan-ucapan semacam itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amal interaksi atau adab interaksi yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an adalah menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura, bahkan suratnya sendiri diberi nama oleh Allah surat musyawarah. Asy-Syura artinya surat musyawarah. Karena di dalamnya mengandung perintah agar kita bermusyawarah. Allah menganggap penting amal musyawarah menyelesaikan urusan. Allah Ta'ala berfirman, dan bagi orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat di antara mereka. Subhanallah. Begitu pentingnya amal musyawarah. Sehingga Allah menjelaskannya sesudah orang itu beriman dan mendirikan sholat. Kemudian Allah sebut mereka suka bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai urusan. Jadi kalau kita bermusyawarah, keluarga bermusyawarah, di kantor bermusyawarah, ya dengan teman-teman dimusyawarahkan, di tetangga dimusyawarahkan, urusan ketetanggaan. Ini adalah amal yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan memenuhi perintah Allah, Allah memuji dan menjaminkan ganjaran besar bagi. Allah memberikan musyawarah ini wasilah untuk kesuksesan. Wasilah meraih berkah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, kita temukan firman Allah berkaitan dengan perintah agar memeriksa kabar yang datang dengan seksama. Hati-hati bila kita mendapatkan berita untuk kita cek terlebih dahulu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti, yakni bertabayunlah, agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu nanti. Jadi kalau kita mendapatkan kabar menyangkut orang lain misalnya, maka kita recheck dulu. Ya, apalagi di zaman sekarang, ya banyak hoax, banyak kabar bohong yang dibuat-buat dengan sengaja. Maka kita tidak ikut terlibat dengan cara ya sudah. Kalau kita ragu kepastiannya, ragu tentang kevalidannya, maka kita sudah cukup baca, sudah tidak bisa dianggap, tidak apalagi disebar. Ya, kita menghindarkan diri dari melanggar larangan Allah. Kita tidak tabayun, langsung kita sebar, ternyata apa yang kita sebarkan itu berita bohong atau hoax. Maka itu bagian dari dosa. Dan sekali lagi, dosa ini keburukannya akan balik ke kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah ampunkan hilaf salah yang pernah kita telah abai melakukannya. Selanjutnya kita temukan pula perintah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kita agar tidak menghina keyakinan atau agama orang lain.
Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am 108. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Maka dalam ayat ini ada larangan. Jangan kamu menghina atau memaki sembahan orang lain yang tidak seagama dengan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Sudah terpisah. Silahkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan ibadah mereka, dan kita pun beribadah sesuai diperintahkan Allah dan Rasul. Kemudian berikutnya Allah perintahkan, perlakukan orang yang tidak seagama denganmu dengan baik dan adil, selama ia tidak memusuhi kamu karena agamamu dan tidak menjajah negerimu atau mengusir kamu dari kampung halamanmu. Ini yang Allah berikan batasan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Yang dimaksud di sini dalam tafsir adalah berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak seagama, yang kita penting untuk menghormatinya, bergaul baik padanya. Allah tidak melarang itu. Selama mereka tidak mengganggu agamamu, ya, tidak pula mengusir kamu dari negeri. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita temukan pula di dalam Al-Quran perintah untuk membela diri saat dizalimi. Ketika dizalimi orang lain, kita tidak diperintahkan untuk berdiam diri. Justru diperintahkan membela diri, dan Allah memuji mereka yang membela dirinya bila dizalimi. Kecuali bila orang yang menzalimi itu kemudian sadar dan kemudian meminta maaf, maka diperintahkan oleh Allah agar kita memaafkannya. Bahkan berbuat kebaikan kepadanya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ini, ayat cukup panjang, saya akan bacakan terjemahannya. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan kecil. Sini Bapak Ibu, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Ada yang dimaksud kabair ismi adalah dosa-dosa besar terkait dengan hak Allah. Terkait dengan hak-hak Allah. Kemudian wal fawahish ini terkait dengan dosa-dosa terhadap sesama. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Ini yang lalu telah kita bahas. Allah perintahkan kita untuk bisa menahan marah dan sekaligus memberi maaf. Dan orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Kita temukan lagi ayat yang memerintahkan agar kita bermusyawarah.
Dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Nah, inilah petunjuk dari Allah, arahan dari Allah dalam Al-Quran. Bila kita dizalimi, maka hak kita diberikan Allah untuk membela diri. Jadi lagi Allah firmankan, dan orang-orang ini bagian dari ujian Allah terhadap amal-amal hambanya. Salah satunya orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela. Dilanjutkan pada ayat berikutnya, dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah dizalimi atau teraniaya, tidak ada satu dosa pun atas mereka. Allah memberikan hak untuk membela diri, dan bila pembelaan diri itu sampai melakukan sesuatu, semisal mencela, mencaci, memukul, maka tidak ada dosa baginya. Selama balasan itu dalam membela diri tidak melampaui batas. Lanjutan ayatnya, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas dalam memberikan balasan berlebihan. Mereka itu akan mendapat azab yang pedih, yakni berdosa. Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Yang dimaksud dalam tafsir orang-orang yang sabar dan memaafkan adalah mereka yang dizalimi, kemudian orang yang menzalimi minta maaf, maka ia bersabar menahan diri dulu, kemudian ketika mereka meminta maaf, mereka memaafkannya. Atau untuk hal-hal yang tidak sampai mengganggu, tidak mengganggu kenikmatan orang itu, tidak mengganggu hartanya, tidak mengganggu keluarganya, artinya ya hanya kesalahan-kesalahan yang masuk kategori kejahilan, maka ia sudah memaafkannya. Ini petunjuk dari Al-Quran langsung, dari Allah langsung di dalam Al-Quran, yang memberikan petunjuk kepada kita untuk berinteraksi dengan sesama. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang dalam hubungan interaksi kita dengan sesama adalah bagian amal soleh yang Allah jaminkan ganjarannya di sisinya. Inilah Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Sebelumnya saya review kembali untuk amal-amal yang diperintahkan atau yang dilarang berkaitan dengan interaksi pada bagian yang terakhir ini, bagian yang keempat ini. Adalah pertama, menghormati, maaf sebelumnya ada, balaslah penghormatan orang lain. Membalas penghormatan orang lain paling tidak dengan penghormatan yang sama, sesuai dengan firman Allah An-Nisa 86. Kemudian berlapang-lapanglah untuk orang lain. Kemudian berikutnya, hormati tamu dan siapkan, disunnahkan menyiapkan hidangan untuk. Kemudian hendaklah menjaga adab bertamu. Ada adab-adab dalam bertamu yang Allah perintahkan. Berikutnya, jangan iri hati terhadap kenikmatan orang lain. Kemudian perintah Allah agar kita menyelesaikan persoalan dengan orang lain dengan musyawarah.
Kemudian perintah Allah agar kita memeriksa kabar berita yang datang. Periksa dengan seksama. Jangan membuat hoax. Jangan menyebarkan hoax. Kemudian jangan menghina keyakinan atau agama orang lain. Perlakukan yang tidak seagama dengan baik dan tetap berlaku adil padanya selama ia tidak memusuhi agama dan tidak menjajah negerimu atau mengusir kamu dari tempatmu. Kemudian perintah agar membela diri saat dizalimi. Nah, ini di antara amal-amal yang bisa kita kaji dalam hubungan interaksi dengan sesama yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Demikian Bapak Ibu, untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan. Silahkan Bu Lili bisa memandu. Silahkan Bapak Ibu. Bu Lili masih off. Masih mute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Saya Bu Sofi, Pak Farhat. Oh, silahkan Bu Sofi. Ini pelajaran Pak Farhat kali ini persis sekali atau tepat sekali yang sedang seseorang mengalami lalu menyampaikan kepada saya lah kabar itu, Pak. Dan ini kabar itu, jadi artinya fakta ya, ini fakta. Kami sudah ikut menyarankan, ya semuanya juga family saudara ikut menyarankan. Jadi ada ada 2 orang yang baru menikah. Yang satu ini sibuk taruhlah di sekretariat negara lah, taruh begitu. Yang satu sibuk dengan pekerjaannya. Sudah menikah dengan tata cara yang seperti halnya tata cara Islam sudah bagus dilaksanakan. Ini kurun waktu berikutnya Pak, ternyata ini aduan dari kedua belah pihak itu akhirnya menceritakan ke saya. Jadi saya menyarankan ya semampu saya. Jadi kedua orang suami istri pengantin baru ini, Pak, maaf nih, sama sekali tidak mau bergaul seperti layaknya suami istri. Jadi saya kan kaget, Pak. Loh, bagaimana tuh loh kemarin cara pernikahannya baik dan suka dengan suka menjadi salah satu pernikahan yang resmi begitu. Itu sampai saling menasihati antara kedua pihak masing-masing itu. Jadi begitu aja, Pak. Saya anggap kok aneh banget ini masalahnya apa? Hanya ini salah satu pihak orang tuanya meninggal, Pak. Jadi saya waktu itu mengatakan cobalah dimusyawarahkan lagi, saya mengatakan begitu antara kedua belah pihak. Kalau memang mau tidak jadi ya dengan cara yang baik, artinya dengan cara yang sah menurut syariat, tapi bukan yang begitu caranya. Yang kita pantau ya Pak, jadi yang satu ini pihak laki-laki juga tidak artinya terus menikah dengan orang lain, yang pihak istri juga tidak Pak. Itu terus pernikahan. Ya, masalahnya apa? Jadi enggak ini Pak, jadi pokoknya nggak mau begitu aja. Kalau ditanya itu nggak mau menjawab. Yang ingin ditanyakan apanya? Yang tanyakan apa sebabnya kok jadi kalian tidak seperti hubungan suami istri. Jadi tidak bergaul Pak, ini Pak sudah. Jadi tidak di rumah istrinya atau di rumah suaminya itu tidak. Jadi kita menyarankan kalau memang sudah tidak suka ya sudahlah, pisah saja secara baik-baik gitu loh Pak. Itu kok ya tinggal kita nasihati begitu Ibu Sofi. Kalau nasihati seperti itu sudah benar, artinya jadi untuk didamaikan, kan ada perintah tadi, damaikanlah orang yang berselisih. Jadi Ibu Sofi mencoba berikhtiar mendamaikannya. Kalau sudah tidak memungkinkan didamaikan ya selesai, tinggal ada hak untuk berpisah dan sebagainya, begitu. Iya Pak, saya sudah menyampaikan seperti itu Pak, seperti itu aja Pak. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau menurut saya ini kan jadi kalau dari segi pihak perempuannya itu kayak digantung gitu loh Pak.
kan Ya tadi seperti itu. artinya ya memang itu urusannya harus didamaikan bahwa kita menelisik lebih jauh susah ininya Bu. Ya, Masing-masing orang punya persoalan. Yang penting jadi baik kita berupaya mendamaikan. Kalau memang sudah mentok nggak bisa ya sudah kita memberi nasihat itu yang kemampuan yang bisa kita buat. Begitu jadi Bu. iya Pak. Jadi semua juga sudah antar famili itu katanya ya sudah mereka juga sudah diam gitu loh Pak, kan sudah diberitahu, sudah Iya ya sudah. dinasehati. Ya, Jadi ya, jadi artinya kan dalam dari segi Islam kan jadi terus bagaimana Pak? Apa kedua itu ya termasuk salah ya Pak ya, berdosa kan itu begitu. ya Ya, kalau artinya ya jelas karena tidak memenuhi hak dan kewajiban dalam ya, istri ya tentu berdosa. Begitu Bu. ya. Kemarin saja baru saja ketemu Pak mereka. Jadi satu ini menghindari supaya jangan ketemu di satu peralatan ya pernikahan gitu. Yang satu itu menghindari jangan sampai ketemu dengan yang satunya gitu loh Pak Barat. Saya bilang ini kok jadi sudah saya pikir sudah dinasihati Ya sudah. sudah Ya, kalau udah begitu pokoknya yang penting kita berkesempatan memberi nasihat tapi kalau sudah disampaikan nasihat dia masih begitu ya sudah kita sudah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk kita Bu. ya, ya. Ya, sudah jadi kita tidak perlu istilahnya tidak perlu bicara lagi lah ya Pak, gitu aja ya Pak ya. Ya Sudah kan artinya bisa. ya kalau kita masih dianggap sebagai orang tua yang bisa memberi nasihat kesempatan itu ya selalu kita berikan kesempatan memberi nasihat ya tapi kita tidak harus kemudian yang sibuk gelisah untuk Oh ya 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 ya. mengurusi Ya. mereka gitu. Oh iya iya Pak Barat, Itu jangan Bu gelisah. Sofi. Oh iya ya sudah pokoknya kita udah bicara, nanti lagi Iya, ketemu bicara lagi sudah gitu ya Pak ya. Artinya iya, jangan menjadi pemikiran kita semuanya gitu ya. Begitu iya, kan. Oh iya iya Pak ya. Ya ya nanti saya sampaikan pada mereka juga itu. Kan ini baik, famili keluarga besar, dua keluarga besar gitu loh Pak. Ya ya iya. ya udah. Pokoknya Ya ya bicara bagus tetap kalau bicara. ada keluarga besarnya yang ikut nimbrung. Ya, Artinya kan sudah Pak memang itu. diperintahkan untuk keluarga besarnya yang Ya. mendamaikan, memanggil. Kalau seperti itu lebih baik lagi. Begitu Bu Sofi. Iya, ya, wah udah. Ya sudah berkali-kali Pak Barat, terima kasih. Ya sudah, ya, ya. Yang Ya, penting sudah menasihati sama-sama. dan nanti terus lagi nasihati. Ya Pak, ya, ya, terima kasih. Ya, ya. Nggak usah ikut gelisah pokoknya ya Pak Barat. Iya. Ya, ya, terima kasih Pak Barat. Terima kasih Bu Baik, Sofi. ya Silakan untuk silakan yang Bu lain. Lili. Iya, tadi lagi ke restroom sebentar Pak Ustadz. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Silakan untuk Lili. yang lain. Iya, makasih Bu Sofi. Belum ada lagi Pak Ustadz. Pak Buana biasa bertanya Pak Buana. Siap, terima kasih Bu Lili. Udah siap-siap saya. Kasih tembak Bu Lili. Silakan Pak Buana. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Buana. Kesempatannya Bu Lili. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz di closing statement-nya adalah kalau orang yang terzalimi, kita memperlakukan orang yang beda agama sebagaimana mestinya. Terus kemudian kalau kita terzalimi juga istilahnya minta maaf, lalu kemudian yang diminta maafnya juga sebentar tarik napas sebentar lalu kemudian memaafkan. Nah, ini terlepas dari dizalimi atau tidak dizalimi Pak Ustadz. Ya. Terkait dengan ini Pak Ustadz dengan kepemimpinan rakyat dalam hal ini kita kan perlu pemimpin yang benar kan Pak Ustadz, bukan pemimpin yang suka mencela orang lain, menjelek-jelekan orang lain, bahkan mesum segala macam gitu Pak Ustadz. Ya. Menurut Pak Ustadz bagaimana sebaiknya kami atau saya menyikapi calon pemimpin yang katanya terpilih dengan kemarin Pak Ustadz akun Fafa itu Pak Ustadz. Mohon masukannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik ya. Tadi disampaikan untuk kaitannya dengan tadi adalah amal memeriksa ya, mericek kembali. Kalau memang satu berita memang diuji coba kita konfirmasi kepada berbagai pihak ya ternyata benar ya dan baru kita melihat apakah kebenaran ini memang bagian dari keburukan atau tidak. Kalau dari bagian dari keburukan ya kita seperti tadi dikatakan
untuk membela kebenaran. Ya, bila dizalimi, ya kita harus melawan, tidak membiarkan kezaliman itu berlaku terus. Ya, kita tidak apa namanya, berulang. Saya berikan contoh bagaimana seseorang sedang naik kereta, berdiri, kemudian kakinya diinjak, gitu ya. Kakinya diinjak, kemudian ekspresi sakit, dia tidak angkat itu kakinya. Kemudian temannya di sebelah menyampaikan, kok terlihat wajahnya kayak kesakitan, ditanya, kenapa kamu? Aduh sakit. Kenapa? Kaki saya diinjak. Gitu. Jadi angkat dong. Enggak, biarinlah. Ya, tapi dia ekspresi ngeluh terus. Nah, itu enggak boleh, dia berdosa. Ya, kalau dia diinjak, dizalimi, tapi dia diam saja, ya, mengeluh, tapi dia tidak melakukan upaya peneguran dan sebagainya, maka dia berdosa. Makanya tadi Allah berikan arahan memuji orang yang membela diri jika dizalimi. Nah, itu apa namanya, hukum yang Allah berikan. Nah, sekarang kalau memang ada kezaliman, ya kita bereaksi. Cuma reaksinya juga dalam kapasitas kemampuan masing-masing. Gitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Fa in lam yastati wa bi qalbihi. Wa dzalika aful iman. Bila kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah bila kamu memiliki kemampuan dengan tanganmu, artinya dengan kekuatanmu. Bila kamu tidak sanggup, cegahlah dengan lisanmu. Ya, dengan lisan memberikan nasihat, memberikan klarifikasi, memberikan pembelaan. Ya, lisan sekarang bisa dengan WA. Ya, juga bagian mewakili lisan. Bila juga nggak sanggup, maka tolaklah kemungkaran itu dengan hatimu, dan itu selemah-lemah iman. Artinya sudah, itu paling batasnya. Kalau kamu kemudian berkolaborasi dengan kezaliman, maka kamu terpeleset. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Mendukung kezaliman, ayat tadi jelas tidak membolehkan. Jangan mendukung kepada kezaliman. Nah, begitu Pak Buana. Sementara yang bisa disampaikan, silakan. Iya Pak Ustadz. Jadi kalau ada kezaliman, kita nggak bisa berdiam diri Pak Ustadz ya. Tidak bisa berdiam diri, paling tidak oleh Nabi disuruh tolaklah dengan hatimu. Kalau kamu ngomong juga nggak bisa, nggak mampu, kekuatan nggak mampu, upaya nggak mampu, ya udah kamu tolak dengan hatimu, yakni jangan kamu berkolaborasi, jangan bekerja sama dengannya, jangan menjadikan dirimu terpleset nanti, gitu. Ya. Begitu Pak Buana. Nah ini kalau kezalimannya nyata Pak Ustadz di depan mata, dan untuk saya pikir ya tadi kupu fafa gitu Pak Ustadz bisa nggak ngasih masukan bagi saya mungkin, atau juga bagi jamaah lain, bagaimana kita bersikap terkait dengan hal tersebut Pak Ustadz? Iya, artinya karena terkait dengan yang muncul setelah klarifikasi ternyata misalnya benar, nanti ujungnya kan sedang diusut sekarang. Kalau memang benar, ya sudah, kita menolak bentuk kezaliman itu, ya. Tapi kan tidak bisa sendiri. Ini kan persoalan urusan pemerintahan, urusan kenegaraan dan sebagainya, tidak bisa diselesaikan dengan sendiri. Maka berikan tanggung jawab itu kepada mereka yang memiliki kewenangan untuk hal itu. Kalau mereka yang memiliki kewenangan tadi tidak melakukannya, ya mereka berdosa besar. Paling tidak minimum kita tidak menerima bentuk-bentuk keburukan itu berlaku di negeri kita. Begitu Pak Buana. Ya oke, paham Pak Ustadz. Jazakallah Pak Ustadz. Sama-sama Pak Buana. Jazakallah Pak Buana. Silakan untuk yang lain. Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tetap semangat
menjalani apa yang Allah perintahkan untuk kita amalkan dan kita hindari, khususnya dalam bahasan kita terkait dengan amal-amal terhadap sesama, interaksi terhadap sesama. Kata kuncinya wa aksin kama aksanallahu ilaik. Berbuat baiklah pada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Boleh Bapak Ibu, kalimat ayat ini penggalan ayat Al-Quran surat Al-Qasas tadi kita jadikan moto dalam diri kita. Saya akan munculkan kembali di layar. Ini bagian ayat dari surat Al-Qasas ayat ke-77 tadi. Al-Qasas 77. Saya nukilkan kembali. Nah, ini ayatnya wa aksin kama aksanallahu ilaik. Wa aksin kama aksanallahu ilaik artinya ini, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Mari sama-sama kita baca satu kalimat dari ayat ini. Wa aksin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Shadaqallahul azim wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.